Zippo selalu saja membuat inovasi yang menarik pada desainnya. Yang tentu saja, hal itu membuat kita terpikat akan berbagai macam desainnya. Tetapi, selain menarik, ada juga beberapa desain Zippo yang nyentrik akan konspirasi. Zippo Eye of Providence, yang mungkin lebih kita kenal dengan Pyramid atau Illuminati. Memiliki basic finishing spektrum polish yang dibalut dengan gambar laser. Tapi, apa itu Eye of Providence? Apa itu Illuminati? Tim ND60 akan membahas latar belakang salah satu Zippo series Illuminati ini. Mulai dari sejarah awal terbentuknya Illuminati, hingga masuk ke Indonesia, sampai hingga sekarang menjadi sebuah teori konspirasi. Illuminatus, atau yang lebih kita kenal dengan Illuminati, adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata maupun fiktif. Secara nyata atau historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminatus Trilogy pada tahun 1975 sampai 1977, karya Robert Shea dan Robert Anton Wilson, nama Illuminati banyak dijadikan untuk menunjukkan organisasi persengkongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia untuk mendirikan tatanan dunia baru, atau bahasa kerennya The New World Order. Illuminati seringkali disamakan dengan Freemason. Namun, ternyata kedua hal tersebut adalah dua kelompok yang berbeda. Perbedaannya adalah, yang pertama, masalah pengakuan. Keberadaan Freemason diakui dan kebenarannya masih ada sampai sekarang. Bagaimana dengan Illuminati? Organisasi ini dianggap terlarang dan dianggap telah dibubarkan. Walaupun begitu, masih ada teori yang mengatakan bahwa mereka masih ada dan bermain di belakang layar. Yang kedua, dari segi tujuan, Illuminati jelas lebih ambisius, sekaligus mengerikan dari Freemason. Bagaimana tidak? Mereka yang mereformasi tatanan dunia alias New World Order. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Illuminati ingin menghapus semua agama di dunia. Tujuan dari Freemason lebih sederhana, yakini ingin membuat dunia lebih baik. Meskipun kita tidak tahu definisi baik mereka itu seperti apa, tapi ada yang bilang kalau mereka sama-sama melepaskan diri dari agama. Apalagi Illuminati menerapkan beberapa prinsip dari Freemason. Ada dua sisi yang pernah dijelaskan dalam sejarah Illuminati. Satu, ritual aneh. Kedua, tujuan besar mereka. Illuminati dikenal melakukan banyak hal yang tidak biasa. Di mata orang awam, mereka menggunakan simbol, misalnya burung hantu, mengadopsi nama samaran untuk menghindari identifikasi, dan hierarki yang rumit seperti Novice, Minerval, dan Minerval Illuminated, yang membagi peringkat para anggotanya. Pada awalnya, kata Hodab, anggota Illuminati, tidak mempercayai siapapun yang berusia di atas 30 tahun, karena dianggap cenderung suka mengatur. Sejumlah informasi soal ritual lainnya lebih sulit untuk dikonfirmasi. Namun, diduga kuat, para anggotanya sangat paranoid dan menggunakan protokol bug agent intelligence untuk menjaga kerahasiaan identitas masing-masing. Meski menggelar sejumlah ritual aneh, mereka juga mempromosikan pandangan dunia yang mencerminkan gagasan pencerahan, seperti pemikiran rasional dan pemerintahan mandiri. Illuminati dikenal anti pemuka agama, juga anti dengan hal-hal berbau feodal, khususnya kerajaan. Kelompok itu lebih cenderung dengan kaum revolusioner daripada penguasa dunia. Mereka dituding berusaha menyusup dan merusak institusi
institusi kuat seperti monarki. Pada tahun 1785, Duke of Bavaria, Karl Theodor, melarang perkumpulan rahasia, termasuk Illuminati, dan menetapkan hukuman serius bagi siapapun yang bergabung dengan mereka. Sebagian besar kelompok rahasia akhirnya terungkap, dan jika Anda percaya, pendapat sebagian besar sejarawan, Illuminati pun akhirnya menghilang. Sejak saat itu, mitos mulai berkembang, seperti dideskripsikan dalam buku Konspirasi Teori in American History and Encyclopedia. Dokumen-dokumen yang ditemukan di rumah-rumah anggota Illuminati level atas, seperti Xavier von Zug, membenarkan beberapa teori konspirasi soal Illuminati yang paling menakutkan, seperti mimpi mereka mendominasi dunia, dan ritual pemujaan yang dilakukan. Meski isi dokumen-dokumen itu mungkin membesar-besarkan kebenaran tentang kelompok rahasia Illuminati. Tidak lama setelah Illuminati dibubarkan, teori konspirasi tentang kelompok itu bermunculan. Teori konspirasi yang paling terkenal ditulis oleh fisikawan John Robinson pada tahun 1797. Yang menuduh Illuminati menyusup ke Freemason. Sementara, biarawan Yesuit Abe Augustin Burwell dalam bukunya yang mengupas sejarah kelompok revolusioner Yakobin pada tahun 1797 mengungkapkan teori bahwa organisasi rahasia, termasuk Illuminati, berada di belakang revolusi Prancis. Tidak hanya sampai situ, para pendiri Founding Father Amerika Serikat kembali membangkitkan minat terhadap Illuminati pada tahun 1798. George Washington menulis surat yang membahas ancaman Illuminati. Dalam kepanikan yang dipicu teori konspirasi yang menyebar, Thomas Jefferson bahkan dituduh sebagai anggota kelompok itu tanpa dasar ataupun bukti. Teori konspirasi menyebut Illuminati berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah dunia dan masih mengendalikannya hingga saat ini. Namun, para sejarawan cenderung berpendapat organisasi rahasia itu hanya setengah berhasil mempengaruhi dunia. Apalagi, sulit untuk memisahkan keberhasilan Illuminati dengan Freemason, kelompok saingan yang mereka susupi. Tak mudah untuk memisahkan antara pengaruh nyata Illuminati dengan apa yang dipikirkan banyak orang soal kedikdayaannya. Memang, Illuminati punya sejumlah anggota yang punya pengaruh, jumlah duke atau bangsawan, dan pemimpin lain yang namanya kini terlupakan. Sejumlah informasi penulis Johann Goethe adalah anggota kelompok itu, meskipun sumber lain membantah klaim tersebut. Pengaruh Illuminati tergantung pada apa yang Anda yakini tentang kelompok itu. Misalnya, jika Anda berpikir cita-cita revolusioner mereka menyebar ke kelompok lain, seperti ke kelompok revolusioner Yakobin yang meletupkan revolusi Prancis, maka mereka berhasil menanamkan pengaruh itu. Setidaknya itu ada di pikiran Anda.